Dr. Shaw memerintahkan Mika dan yang lain untuk mengambil alih sisanya guna mencari pecahan peluru yang mungkin masih tersisa, sementara dia sendiri bergegas mengambil alih operasinya. Terlalu sulit menghentikan perdarahan, maka Dr. Shaw memerintahkan untuk menggunakan teknik pemadatan dengan spons gelatin. Tapi tekanan darah pasien terus turun. Dr. Shaw tetap tenang menyuruh mereka untuk menambahkan plasma darah. Sementara itu di sebelah, timnya Mika malah menemukan adanya tumor aneurisma di otaknya Xiao Xiao. Sebelum operasi tadi memang tidak dilakukan pemeriksaan pembuluh darah dan cuma CT scan, makanya tumor itu baru ketahuan sekarang. Tapi berhubung Dr. Shaw masih sibuk menangani si penjahat, maka dia memerintahkan mereka untuk menstabilkan tekanan darahnya dulu dan memastikan aneurismanya tidak sampai pecah. Karena persediaan plasma darah mereka menipis, Dr. Shaw memerintahkan agar mereka menyuruh bank darah untuk mempersiapkan darah. Sementara Mika disuruh untuk membantu operasi aneurisma intrakranial. Semua orang berjuang keras untuk kedua operasi itu, hingga akhirnya Dr. Shaw berhasil menghentikan perdarahan si penjahat. Dr. Shaw sangat lega. Dr. Shaw keluar tak lama kemudian dan memberitahu tim SWAT bahwa kedua operasi berhasil, tapi kedua pasien masih harus di ICU untuk observasi lebih lanjut. Mereka juga menemukan aneurisma pada Xiao Xiao, tapi sudah mereka tangani sekalian. Entah apakah ada gejala sisa atau tidak, mereka harus menunggu pasien sadar dulu untuk melihat kondisinya. Tim SWAT benar-benar lega mendengarnya. Kapten Xing juga meminta maaf atas kelancangan sikap mereka tadi. Untungnya Dr. Shaw sama sekali tak mempermasalahkannya. Dia mengerti perbedaan profesi mereka sehingga penilaian mereka pun berbeda. Tidak ada yang salah ataupun benar di sini. Jadi, Kapten Xing tidak perlu minta maaf. Mika keluar tak lama kemudian. Kapten pun diam-diam mengisyaratkan ungkapan terima kasih padanya. Saat hendak ganti baju, Mika baru melihat di dalam tas pemberian Kapten Xing tadi ternyata juga ada sertifikat kelulusannya. Tapi saat dia hendak pulang, dia mendapati Kapten masih berjaga seorang diri di depan ruang ICU. Karena Kapten belum makan seharian, Mika pun mengajaknya keluar dan mentraktirnya makan popni. Kapten mengaku bahwa dia sebenarnya sangat marah saat Dr. Shaw membuat keputusan pertama. Para penjahat itu menjual narkoba, merampok dan lain-lain, sementara Linian adalah penembak kerunduk terbaik timnya. Kami berjuang mati-matian untuk menangkap para penjahat itu, tapi apa boleh buat, kami adalah polisi, katanya. Mika mengerti perasaannya, kadang dokter juga tidak bisa memilih. Dokter punya sumpah Hipokrates. Sekalipun di hadapan keadilan dan kebaikan, mereka tetap tidak boleh secara langsung berinisiatif dan dengan sadar membunuh pasien. Setiap orang setara di hadapan kehidupan. Karena itulah, sebagai seorang dokter, dia selalu menghargai setiap nyawa. Sedangkan Kapten sebagai petugas hukum, bertugas melindungi martabat hukum, dan dia berhasil melakukan itu. Aku mengerti keputusan kalian, kata Kapten. Berusaha menahan air matanya, Kapten memberitahu Mika bahwa Xiao Xiao awalnya atlet menembak profesional. Dia punya kesempatan untuk masuk ke tim nasional. Tapi kepolisian membutuhkan orang, lalu dia tanpa ragu sedikit pun datang untuk menjadi polisi. Awalnya fisiknya tidak kuat dan hampir saja ditolak, tapi Kapten terus membinanya dan mendukungnya sehingga dia berhasil bertahan. Dan sebenarnya hari ini sebelum bertugas, Xiao Xiao berkata pada mereka bahwa dia akan segera menikah dan mengundang mereka ke pernikahannya. Karena itulah tadi saat Kapten termangu di depan IGD, dia berpikir alangkah bagusnya seandainya dialah yang diantar ke dalam IGD tersebut. Menurutku, Xiao Xiao juga pasti berpikiran sama denganmu. Dia pasti tidak berharap orang yang diantar ke dalam sana adalah kau, kata Mika. Sejak detik pertama aku mengenakan seragam polisi, aku sudah bersiap untuk berkorban kapanpun. Tapi saat benar-benar melihatnya menjadi seperti ini, aku masih agak tidak bisa menerimanya, kata Kapten. Mika lalu bercerita bahwa waktu dia kecil, dia punya satu set mainan dokter. Setiap kali dia pura-pura jadi dokter, anak-anak suka minta diobati olehnya. Makanya Mika berpikir mau jadi dokter saat dia dewasa dan menyembuhkan penyakit semua orang di dunia ini. Tapi setelah benar-benar tumbuh dewasa dan menjadi dokter, dia menyadari kalau dia tidak berdaya dalam banyak hal. Pada tahun pertamanya magang, ada kecelakaan di jalan tol. Korbannya sekeluarga 3 orang. Tidak ada satupun yang bisa diselamatkan.
Saat itu Mika menyalahkan dirinya sendiri dan merasa tak berdaya. Tapi kemudian dia berpikir bahwa dia tetap harus menjadi dokter. Dengan begitu dia baru bisa menolong lebih banyak orang dan mengobati lebih banyak pasien. Kapten juga sama, karena ada polisi sepertinya, makanya jadi semakin banyak orang yang lebih aman. Mika juga bercerita bahwa saat dia shift malam pada tahun pertamanya magang, dia belum terbiasa dan sering menelepon ibunya. Ibunya juga sering meneleponnya tengah malam untuk menghiburnya dan bertanya ini itu. Hingga kemudian dia menyadari kalau dia tidak boleh memberitahu apapun pada ibunya lagi karena dia tidak ingin membuat ibunya khawatir sampai tidak bisa tidur. Lalu Mika bertanya kepada kapten, "Bagaimana denganmu? Profesimu ini pasti membuat keluargamu lebih khawatir kan?" Kapten mengaku bahwa keluarganya tinggal di luar negeri. Dan karena pekerjaan ini membuatnya tidak leluasa bepergian ke luar negeri, jadi dia dan orang tuanya sangat jarang bertemu. Keesokan harinya, Dr. Shaw disidang oleh para dokter kepala rumah sakit atas tindakan nekatnya melakukan 2 operasi kemarin. Salah satu dokter senior sangat keberatan dengan tindakan Dr. Shaw itu karena sangat beresiko dan bisa mengancam masa depan rumah sakit dan image bedah saraf mereka yang telah susah payah mereka perjuangkan selama 10 tahun itu akan hancur. Tapi dokter yang lain kurang setuju dengannya, apalagi mengingat kedua operasi itu berhasil dengan lancar. Mika langsung memberanikan diri minta izin untuk bicara. Dia mengaku bahwa impiannya sejak mulai belajar ilmu kedokteran adalah bekerja di departemen bedah saraf di rumah sakit itu. Semua dokter di situ sangat hebat. Dia selalu berpikir bahwa dengan lebih giat dan tekun, dia akan bisa memakai jas putih itu. Tapi kemarin dia mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Jika dikarenakan peraturan dan sistem, dokter harus memilih salah satu di antara 2 nyawa, lalu apa tujuan awal mereka belajar ilmu kedokteran? Saya turut serta dalam keseluruhan proses operasi. Saya yakin dokter kepala Shaw mengambil keputusan seperti ini dengan keyakinan penuh. Menurut saya inilah wujud profesionalitas dan keberanian yang sesungguhnya dari seorang dokter, serta alasan mengapa Departemen Bedah Saraf bisa menjadi departemen unggulan rumah sakit Reksin ini. Itu saja yang ingin saya katakan, kata Mika. Dan sontak saja ucapannya itu mendapat tepuk tangan dari para koleganya. Dokter Shaw pun senang. Para dokter senior benar-benar speechless sekarang. Kecuali dokter senior yang mendukung Dr. Shaw. Dia sangat setuju dengan Mika dalam membuat pilihan secara profesional. Seorang dokter memang harus mengutamakan nyawa pasien. Selain itu, tadi pagi tim SWAT menghubungi dokter kepala He untuk memberitahu bahwa mereka ingin memberikan penghargaan pada Departemen Bedah Saraf. Itu adalah bentuk pengakuan pasien terhadap kita. Semua teknologi penelitian ilmiah kita pada akhirnya digunakan untuk menyembuhkan penyakit dan menolong pasien. Saat Mika CS makan siang di kantin, tiba-tiba saja semua orang melirik mereka sambil berkasak kusuk mengagumi mereka. Chantal juga sudah mendengar tentang Mika yang berani membantah dalam rapat kepala rumah sakit tadi. Mika benar-benar hebat. Aku hanya mengutarakan pendapatku, kata Mika. Tepat saat itu juga dia melihat Dr. Shaw duduk di meja sebelah. Dia langsung menyapanya dengan anggukan kepala sopan dan Dr. Shaw membalasnya dengan cara yang sama. Tapi Yanshan nampak jelas tak senang dengan hal itu. Hari ini saatnya Shawman pergi ke luar negeri. Mika dan Dr. Shaw mengantarnya keluar rumah sakit. Kedua gadis itu benar-benar sedih harus berpisah satu sama lain. Shawman, kau harus baik-baik di luar negeri. Pergilah dengan selamat dan pulanglah dengan selamat, kata Mika sambil menangis. Mika, tidak ada aku yang memasak untukmu. Kau jangan makan mie instan setiap hari ya. Kalau kau tidak bisa, makalah di kantin rumah sakit kalian. Uang sewamu terakhir kali sudah dibayar sampai akhir bulan. Bergegaslah cari teman serumah baru untuk membantumu menanggungnya. Jangan selalu membuatku khawatir, balas teman Mika. Di luar negeri, kau teruslah memasak. Akan kubuatkan akun WeChat resmi untukmu dan kau tinggal mengunggah foto. Siapa tahu kau bisa jadi selebgram, kata Mika lagi. Sudah saatnya mereka berpisah. Mika sontak memeluknya erat-erat sebelum akhirnya melepasnya pergi. Mika masih terus terisak sedih saat mereka naik lift.
Beberapa perawat di belakang jadi salah paham melihat pemandangan itu, mengira Dr. Shaw memarahi Mika sampai membuat Mika menangis. Dr. Shaw pun berusaha menjelaskan kalau dia tidak sedang marah dan meminta Mika untuk tidak bersedih lama-lama. Tentang Mika dimarahi Dr. Shaw sampai menangis, menyebar dengan cepat. Sementara Kapten baru saja kembali dari latihan saat Komandan Howe menyuruhnya untuk pergi ke rapat sosialisasi di Biro Keamanan Kota besok. Tapi Kapten menolak, lagian acara itu bisa diwakilkan oleh siapa saja. Kapten lebih memilih menjaga Xiao Chow di rumah sakit saja. Setelah Xiao Chow siuman, dia ribut terus karena menolak diurus oleh perawat wanita. Tunangannya juga sedang tidak bisa mengurusnya karena sedang menjaga ibunya. Komandan Howe menyarankannya untuk ganti perawat pria saja untuk Xiao Chow. Tapi Kapten mengotot tak setuju. Bisa-bisa Xiao Chow bakalan menghancurkan rumah sakit kalau begitu. Jadi mending dia saja yang pergi. Dan Komandan Howe pun akhirnya setuju. Sampai jumpa di episode selanjutnya.